Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Uttithena pamajaya dhammang sucaritang cari dhammacari sukhang seti asming loke paramhicati. Bangun, jangan lengah, tempuhlah kehidupan benar. Barang siapa menempuh kehidupan benar, maka ia akan hidup bahagia di dunia ini maupun di dunia berikutnya. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia. Ya, berbahagia sekali pada kesempatan yang sangat baik ini, ya, bisa bertemu dan berkumpul dengan Bapak Ibu sekalian, ya, dalam rangka puja bakti umum yang biasa diadakan setiap minggu pagi, ya, di Wihara Dhamma Cakra Jaya. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, ya, banyak sekali ya kebajikan-kebajikan yang bisa kita lakukan, ya, ketika mengikuti puja bakti seperti ini. Ya, tadi Bapak Ibu sekalian sudah melakukan penghormatan awal kepada Tiratana, kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Sudah mengulang kembali khotbah-khotbah Sang Buddha. Sudah mengembangkan pikiran ke arah yang luhur, ya, dengan jalan melakukan meditasi, ya, mencoba untuk mengurangi dan mengikis kekotoran-kekotoran batin yang ada di dalam diri kita, ya, seperti keserakahan, kebencian, maupun kebodohan batin. Sudah memohon Tisarana dan Pancasila, mendengarkan khotbah Dhamma, ya, kemudian nanti ada berdana, kemudian dilanjutkan dengan pelimpahan jasa kebajikan, ya, kepada para leluhur dan sanak keluarga yang telah meninggal, juga kepada mereka yang ada hubungan karma dengan kita. Ya, jadi banyak sekali ya kebajikan-kebajikan yang bisa kita lakukan ketika mengikuti puja bakti seperti ini. Ya, jadi dimanapun ada puja bakti seperti ini, hendaknya jangan sampai dilewatkan, ya, karena banyak sekali kebajikan-kebajikan yang bisa kita lakukan. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, ya, di dalam Anguttara Nikaya ya disebutkan, ya, ada 8 kesempatan atau momen yang tidak menguntungkan, ya, untuk menjalani kehidupan spiritual. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, ya, kalau seseorang ya tidak menjalani kehidupan spiritual, tidak banyak berbuat kebajikan, ya, maka orang itu sangat sulit ya untuk bisa maju dan berkembang, ya, mencapai kesuksesan, keberhasilan, ya, baik ya dalam bidang materi, apalagi dalam bidang moral. Ya, ya, Bapak Ibu saudara sekalian, ya, ke-8 momen yang tidak menguntungkan ini adalah, ya, kalau seseorang ya dia terlahir kembali ya di alam neraka. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, ya, makhluk di alam neraka ini setiap saat ya mereka mengalami siksaan. Ya, tidak ada kesempatan untuk berbuat kebajikan
tidak ada kesempatan untuk mendengarkan dhamma, ajaran kebenaran. Dan ya siksaan-siksaan yang diterima makhluk neraka ini adalah siksaan-siksaan yang sangat kejam. Ya, mereka ada yang dibakar, ada yang digoreng, ada yang direbus, ada yang dicincang, dan siksaan-siksaan lainnya. Ya, walaupun mereka mendapatkan siksaan-siksaan yang sangat berat, ya, tetapi ya kalau karma buruk mereka belum habis, ya maka mereka belum akan mati ya di alam neraka tersebut. Ya, dan setiap saat mengalami siksaan. Dan sekali terlahir di alam neraka, ya maka waktunya bisa sangat lama sekali. Ya, bisa sampai berkalpa-kalpa. Ya, waktu yang sangat panjang sekali. Ya, lamanya satu kalpa ini ya sama dengan lamanya umur satu dunia. Ya, jadi dari mulai dunia terbentuk sampai dunia hancur itu adalah lamanya satu kalpa. Ya, sangat lama sekali. Ya, dan ya dunia kita juga nanti suatu saat ya akan hancur, akan kiamat. Tetapi hancur atau kiamatnya dunia kita ini masih sangat lama sekali. Ya, karena nanti di dunia kita ini masih akan muncul ya seorang Buddha ya yang bernama Maitreya atau Maitreya. Ya, di mana kemunculan Buddha Maitreya atau Maitreya ini nanti pada saat umur rata-rata manusia mencapai 80.000 tahun. Ya, jadi masih sangat lama sekali. Ya, jadi dari mulai nanti dunia ini terbentuk sampai dunia ini hancur itu adalah lamanya satu kalpa. Ya, jadi sangat lama sekali. Kemudian ya yang kedua adalah ketika seseorang ya terlahir kembali ya di alam binatang. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, ya terlahir menjadi binatang, ya maka ya mereka ya sangat sulit untuk berbuat kebajikan. Ya, sangat sulit untuk mendengarkan dhamma, ajaran kebenaran. Ya, terlahir menjadi binatang, ya diliputi oleh kebodohan batin yang sangat luar biasa. Ya, mereka tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, ya mana yang benar dan mana yang salah. Ya, itu adalah momen kedua yang tidak menguntungkan untuk menjalani kehidupan spiritual. Momen yang ketiga adalah ketika seseorang ya terlahir kembali ya di alam petak atau alam setan kelaparan. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, ya sebagian besar dari petak atau setan kelaparan ini ya mereka mengalami kelaparan dan kehausan. Ya, mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya ya untuk mencukupi makanan dan minumannya. Dan mereka lapar ini bukan hanya dalam hitungan jam atau hitungan hari atau hitungan minggu. Ya, mereka kelaparan dan kehausan ini ya bisa dalam hitungan tahunan, ya bahkan bisa ribuan tahun. Ya, dan sebagian banyak di antara para makhluk peta ini, ya mereka tidak mempunyai pakaian, ya alias telanjang. Ya, jadi ketika hujan mereka kehujanan, ya ketika panas mereka kepanasan. Dan ketika dingin mereka kedinginan. Dan sekali terlahir di alam peta ini ya maka waktunya juga sangat lama sekali, ya bisa sampai satu kalpa. Ya, kemudian momen yang tidak menguntungkan yang keempat adalah terlahir ya di alam dewa tertentu.
dalam hal ini terlahir di alam arupa Brahma dan di alam asanya Sata Brahma. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya jika seseorang ya belum mencapai kesucian, terlahir kembali ya di alam arupa Brahma, maka ini adalah momen yang tidak menguntungkan ya untuk menjalani kehidupan spiritual. Ya, padahal ya di alam arupa Brahma ini ya waktu hidupnya sangat panjang sekali. Ya, di alam arupa Brahma yang paling bawah ya umur makhluknya 20.000 mahakalpa. Ya, jadi 20.000 kali nanti dunia terbentuk hancur, baru makhluk itu meninggal. Sedangkan yang di atasnya berumur 40.000 mahakalpa. Ya, di atasnya lagi 60.000 mahakalpa. Sedangkan yang paling atas ya adalah 84.000 mahakalpa ya umurnya. Ya, jadi mereka yang terlahir ya di alam arupa Brahma ini ya mereka ini keadaannya statis. Ya, mereka ini seperti tidur yang sangat nyenyak. Ya, jadi tidak ada mimpi, tidak ada gelisah, tidak ada khawatir. Jadi mereka tidur terus. Ya, jadi ya walaupun dunia ini hancur, ya mereka tidak bisa dibangunkan. Ya, bahkan oleh Sang Buddha saja tidak bisa dibangunkan. Ya, mereka ini seperti terlena ya dalam kenikmatan jana. Ya, jadi ya mereka ini tidak mau pusing atau tidak mau tahu dengan urusan luar. Ya, mereka ini ya terlena oleh kenikmatan ya dalam jana. Ya, jadi ya walaupun nanti ya dunia ini suatu saat hancur, ya mereka yang terlahir di alam arupa Brahma, ya maka mereka masih ada. Dan ya mereka di alam sana ini ya tidak bisa melatih kehidupan spiritual, ya tidak berbuat kebajikan. Ya, jadi mereka menghabiskan waktunya ya hanya menghabiskan karma baiknya saja. Kemudian mereka yang terlahir di alam asanya Sata Brahma. Ya, alam asanya Sata Brahma ini adalah alam rupa Brahma. Ya, jadi mereka memiliki rupa atau jasmani, tetapi mereka tidak memiliki sanya, ya pencerapan. Ya, jadi bagi mereka yang terlahir di alam asanya Sata Brahma ini, ya maka bagi mereka juga ya adalah ya tidak menguntungkan ya untuk menjalani kehidupan spiritual. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya alam arupa Brahma dalam alam asanya Brahma ini bukanlah alam-alam yang menyedihkan, ya tetapi alam-alam yang sangat menyenangkan. Ya, karena ya Sang Buddha ya tidak bisa ya menggoncangkan mereka. Ya, ketika Bodhisattva mencapai pencerahan sempurna ya menjadi seorang sama Sang Buddha, ya maka ya Buddha Gotama dia mau membalas budi ya kepada guru-gurunya ya sebelum mencapai penanganan sempurna. Ya, tetapi ya ketika mengetahui bahwa gurunya ya ketika sebelum mencapai penanganan sempurna yaitu Alarakalama ya terlahir kembali ya di alam arupa Brahma ya tingkat 3, dan Udakarama Putra ya terlahir kembali di alam arupa Brahma tingkat 4, ya maka ya Sang Buddha ya tidak berdaya ya untuk
membalas budi ya kepada guru-gurunya ya, karena ya mereka yang terlahir di alam arupa Brahma ini ya mereka tidak peduli ya dengan keadaan dunia ini ya, kecuali kalau seseorang ya sudah mencapai kesucian ya terlahir kembali di alam arupa Brahma ya, ini adalah hal yang sangat menguntungkan ya, karena Bapak Ibu sekalian ya untuk mencapai kesucian ya, untuk terbebas dari penderitaan ya, maka ya seseorang harus melaksanakan Vipassana Bhavana. Dan Vipassana Bhavana ini ya hanya bisa dilakukan oleh mereka ya yang mempunyai nama dan rupa, batin dan jasmani. Hanya mereka yang mempunyai nama atau batin saja, mereka tidak bisa melaksanakan Vipassana Bhavana ya, seperti di alam arupa Brahma ya. Jadi ya di alam arupa Brahma ini mereka hanya memiliki nama ya, batin saja, mereka tidak memiliki rupa jasmani. Atau seperti mereka yang terlahir di alam asalnya Sata Brahma ya, jadi mereka hanya memiliki jasmani saja ya, mereka tidak memiliki batin ya. Jadi ya mereka yang hanya memiliki nama saja, tidak memiliki rupa, atau mereka yang hanya memiliki rupa jasmani saja, tidak memiliki batin, maka bagi mereka ya tidak bisa melaksanakan Vipassana Bhavana ya, karena Vipassana Bhavana ini ya harus dilakukan oleh mereka yang mempunyai nama dan rupa ya, batin dan jasmani ya. Itulah sebabnya kenapa ya kalau seseorang belum mencapai kesucian terlahir kembali ya di alam arupa Brahma, atau terlahir kembali di alam asalnya Sata Brahma ya, maka ini adalah momen yang tidak menguntungkan ya bagi mereka untuk menjalani kehidupan spiritual. Kemudian momen yang kelima yang tidak menguntungkan ya, apabila seseorang terlahir ya di suatu daerah yang terpencil ya, di mana ya daerah itu tidak ada ya biku atau bikuni yang berkunjung, ataupun upasaka upasika yang berkunjung ke daerah tersebut ya, maka ya ini adalah momen yang tidak menguntungkan bagi mereka untuk menjalani kehidupan spiritual. Kemudian ya momen yang tidak menguntungkan yang keenam adalah ya ketika seseorang terlahir ya dengan pandangan salah ya, mereka tidak percaya kepada hukum karma ya, tidak percaya kepada hukum sebab akibat ya, tidak percaya bahwa perbuatan itu akan menimbulkan akibat ya, mereka tidak percaya akan dunia ini, akan dunia lain ya, mereka tidak percaya akan adanya ibu, akan adanya bapak ya, ataupun ya pandangan-pandangan salah lainnya ya, maka ya bagi mereka ini ya adalah momen yang tidak menguntungkan ya untuk menjalani kehidupan spiritual ya, karena mereka mempunyai pandangan salah ya, tidak percaya kepada hukum karma ya, tidak percaya kepada hukum sebab akibat. Kemudian momen yang ketujuh yang tidak menguntungkan adalah ketika seseorang terlahir ya dengan cacat mental atau cacat fisik yang berat ya. Jadi walaupun ya seorang Buddha muncul di dunia, atau Dhamma ajaran dari seorang Buddha ya masih ada bersama ya, maka ya itu adalah ya momen yang tidak menguntungkan ya bagi mereka yang terlahir dengan cacat mental atau cacat fisik yang berat ya, karena
Ya, bagi mereka yang lahir dengan cacat mental, ya maka jangankan ya untuk mengurus orang lain, ya mengurus dirinya sendiri saja mereka sudah sulit, ya tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Ya mereka harus ya dilayani ya oleh orang lain, ya mereka harus diurus oleh orang lain. Ya demikian juga yang mengalami cacat fisik yang berat. Ya kemudian ya yang kedelapan adalah ya walaupun ada budak, ya, yang kedelapan adalah ketika seseorang ya terlahir ya mempunyai kepintaran, kepandaian, ya dia mampu ya mengerti apa yang dikatakan, mana yang baik, mana yang buruk. Ya tetapi ya ketika itu tidak ada Buddha muncul di dunia atau Dhamma ajaran Sang Buddha ya ada bersama kita, ya maka ini juga adalah momen yang tidak menguntungkan, ya yang untuk melatih kehidupan spiritual. Ya jadi Bapak Ibu saudara sekalian, ya itu adalah 8 keadaan atau momen yang tidak menguntungkan ya untuk melatih kehidupan spiritual. Ya Bapak Ibu saudara sekalian, ya saat ini adalah momen yang sangat menguntungkan ya untuk melatih kehidupan spiritual. Ya Bapak Ibu saudara sekalian, ya walaupun Sang Buddha telah lama parinibbana, ya tetapi ajarannya masih ada bersama kita. Ya selama ajaran dari seorang Buddha masih ada bersama kita, ya maka selama itu pula ya banyak ya para manusia dan para dewa yang bisa mencapai ya kesucian. Ya hanya ketika tidak ada Buddha muncul atau Dhamma ajaran dari seorang Buddha ada, ya maka saat itu sangat sulit sekali ya bagi para manusia dan para dewa ya untuk mencapai kesucian. Ya karena ya saat itu ya tidak ada Dhamma, ya tidak ada kebenaran yang muncul. Ya jadi ya ketika tidak ada Dhamma atau tidak ada kebenaran yang muncul, maka sangat sulit ya bagi manusia ya untuk ya bisa mencapai kesucian, ya untuk bisa berkelakuan baik. Ya Bapak Ibu sekalian, ya pernah ya satu saat ya ketika yang disebut Sunyakalpa atau kalpa yang tidak ada Buddha muncul, ya maka ya bodhisattva kita ya sebelum menjadi Buddha Gautama ya dia pernah ya berbuat kejahatan, ya yaitu dia pernah membunuh saudaranya ya untuk mewarisi hartanya. Ya jadi Bapak Ibu sekalian, adalah sangat berbahaya sekali ya ketika kita terlahir di zaman tidak ada Buddha muncul ya ataupun Dhamma ajarannya ya ada, maka saat itu ya mudah sekali ya bagi orang-orang untuk berbuat hal-hal yang tidak baik ya, dan ini ya dijadikan alasan ya oleh mereka ya bahwa seorang bodhisattva saja ya bisa ya melakukan kesalahan, apalagi ya kita yang manusia biasa ya yang putujana, ya tentunya adalah hal yang lumrah untuk berbuat kesalahan. Ya tetapi Bapak Ibu saudara sekalian, ya kita tidak boleh ya berpikiran demikian. Ya karena ya ketika bodhisattva melakukan kejahatan itu ya saat itu adalah sunyakalpa. Ya jadi ya
kalpa, ya di mana tidak ada Buddha muncul atau ajaran Buddha ada. Ya jadi saat itu ya tidak ada dhamma, ya tidak ada kebenaran. Ya tetapi saat ini ya kita ya masih ada dhamma, ya yaitu ya dhamma ajaran Sang Buddha Gautama masih ada bersama kita. Ya jadi ya ada ajaran atau kebenaran ya yang membimbing kita. Ya maka adalah hal yang salah ya kalau kita berpendapat ya bahwa bodhisattva saja ya bisa berbuat kesalahan, ya apalagi kita ya manusia yang masih biasa, ya manusia yang putrajana. Ya Bapak Ibu sekalian, ya perlu ya diketahui bahwa seorang bodhisattva ini adalah manusia biasa, ya. Jadi belum mencapai kesucian sama sekali. Ya, jadi ketika terakhir ya menjadi Pangeran Siddhartha, ya dia tumbuh besar, ya menjadi petapa Siddhartha, dia masih belum mencapai kesucian sama sekali, ya. Jadi belum mencapai bahkan kesucian yang tingkat pertama Sotapanna saja belum. Ya tetapi parami yang dikumpulkan oleh seorang bodhisattva ini demikian banyak, ya. Jadi ya waktunya sudah matang. Ya jadi Bapak Ibu sekalian, ya jadi ini adalah kesempatan yang sangat menguntungkan, ya kesempatan yang sangat baik ya bagi kita untuk menjalani kehidupan spiritual. Ya ini adalah kesempatan emas, ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ya ini adalah kesempatan, ya, bukan emas, ya. Jadi kalau seseorang ya tidak menjalani kehidupan spiritual, ya maka ya tentunya dia tidak bisa mendapatkan emas. Ya Bapak Ibu sekalian, ya untuk ya menjadi seorang Buddha ini adalah sangat sulit sekali, ya. Dan tidak setiap saat atau setiap kalpa di dunia ini muncul seorang Buddha. Ya nanti ketika Buddha Maitreya ya sudah muncul dan dhamma ajarannya sudah musnah, maka ya nanti dunia kita ini akan hancur atau kiamat. Dan setelah itu akan ada ya 100.000 kalpa. Ya jadi 100.000 kalpa ya, itu adalah lamanya 100.000 dunia terbentuk hancur, dunia terbentuk hancur itu ya, tidak ada Buddha sama sekali, ya disebut sunya kalpa. Ya kalpa yang kosong dari Buddha, ya, dari kemunculan seorang Buddha. Ya jadi sangat lama sekali. Ya jadi Bapak Ibu sekalian, ya walaupun ya saat ini ya kita ya belum ya bisa terbebas dari duka, dari penderitaan. Ya kalau kita bisa berlatih terus, ya nanti setelah kita meninggal, ya mungkin kita masih bisa ya bertemu dengan Buddha Dhamma ini. Ya walaupun nanti mungkin ketika ajaran Buddha Gautama ini ya telah hilang, ya mungkin nanti ya kita masih bisa bertemu dengan ajaran Buddha Maitreya, ya. Jadi masih ada kesempatan bagi kita untuk ya kita bisa terbebas ya dari duka, dari penderitaan. Ya tetapi ketika nanti ya kalau sampai ya ajaran Buddha Maitreya lenyap, ya dan kita masih belum bisa terbebas dari duka, dari penderitaan, maka untuk bisa berjumpa dengan Buddha kembali itu adalah lamanya harus 100.000 kalpa lagi, ya baru akan ada Buddha muncul kembali di dunia. Ya kenapa ya sampai bisa sangat lama sekali ya Buddha muncul di dunia? Ya karena untuk menjadi seorang Buddha ini adalah sangat sulit sekali, ya tidak gampang.
Ya, jadi seseorang ya yang sudah menjadi bodhisatwa, ya, artinya menjadi bodhisatwa ini adalah calon Buddha, ya. Jadi calon Buddha yang sudah diberkahi oleh Buddha yang sebelumnya, ya, seperti yang terjadi dengan Buddha, ya, Buddha kita, ya, sebelum Buddha Gotama dia pernah menjadi seorang petapa yang bernama Petapa Sumedha. Dan Petapa Sumedha ini, ya, ketika dia bertemu dengan Buddha Dipangkara, ya, dia menyatakan aspirasinya, ya, untuk menjadi seorang Buddha saja, ya, untuk menjadi seorang sama Sang Buddha, ya, untuk menjadi penyelamat dunia. Dan ya, Buddha Dipangkara kemudian dia melihat, ya, masa lampau dari Petapa Sumedha ini. Apakah masa lampau Petapa Sumedha ini, ya, sudah paraminya sudah cukup belum? Ya, kemudian setelah dilihat bahwa masa lampau dari Petapa Sumedha ini paraminya sudah cukup, ya, kemudian ya, Buddha Dipangkara melihat, ya, masa saat itu, ya, dari Petapa Sumedha. Apakah Petapa Sumedha saat itu, ya, bisa mencapai kesucian arahat, ya. Ternyata, ya, dilihat, ya, bahwa Petapa Sumedha saat itu kalau dia berlatih vipassana, ya, maka saat itu juga, ya, Petapa Sumedha bisa mencapai kesucian arahat. Ya, tetapi Petapa Sumedha, ya, cita-citanya bukan mencapai kesucian arahat. Ya, jadi, ya, karena dia berpandangan kalau hanya mencapai kesucian arahat saja, dia hanya bisa menolong dirinya sendiri. Ya, tidak bisa menolong makhluk lain, ya. Sedangkan cita-cita Petapa Sumedha adalah dia berusaha untuk menolong sebanyak mungkin makhluk lain terbebas dari duka, dari penderitaan. Kemudian Buddha Dipangkara, ya, dia melihat, ya, masa depan dari Petapa Sumedha ini. Ya, apakah Petapa Sumedha ini mampu, ya, untuk mencapai kebuddhaan. Ya, setelah dilihat, ya, bahwa Petapa Sumedha ini, ya, mampu mencapai kebuddhaan, ya, nanti setelah 4 asangkya kalpa ditambah 100.000 kalpa, ya, maka Buddha Dipangkara merestui, ya, Petapa Sumedha untuk menjadi bodhisatwa. Ya, jadi sejak seseorang direstui oleh seorang Buddha yang hidup, ya, maka sejak saat itu disebut bodhisatwa. Dari seorang bodhisatwa, ya, untuk mencapai kebuddhaan, ya, maka dia harus mengumpulkan parami, ya, atau kesempurnaan yang disebut, ya, dasa paramita atau 10 kesempurnaan. Ya, baik parami itu tingkat biasa, ya, tingkat menengah, ataupun, ya, tingkat yang tertinggi. Ya, jadi ada 10 parami, ya. Dan, ya, parami tingkat biasa ini misalnya, ya, ketika seseorang melakukan dana, ya, dia memberikan, ya, dananya, ya, berupa materi, yaitu adalah yang disebut, ya, parami tingkat biasa. Ya, ketika seseorang dia berkorban, ya, anggota tubuhnya, seperti berkorban kakinya, ya, tangannya, matanya, ataupun alat-alat tubuh lainnya, ya, ini adalah parami tingkat menengah. Dan ketika seseorang dia mengorbankan hidupnya, ya, untuk menolong orang lain atau makhluk lain, ini adalah parami tingkat tinggi. Ya, jadi, ya, seorang bodhisatwa, ya, untuk mencapai
kebudaan. Ya, untuk menjadi seorang Buddha ini dia harus memumpuk dan mengumpulkan parami ya selama minimal ya 4 asangkya kalpa ditambah 100.000 kalpa. Ya, ada yang 8 asangkya kalpa ditambah 100.000 kalpa. Dan ada juga yang 16 asangkya kalpa ditambah 100.000 kalpa. Ya, jadi ya bisa dibayangkan ya parami dari seorang bodhisattva untuk mencapai kebudaan ini adalah demikian besar, ya demikian banyak. Ya, kalau kita bandingkan ya dengan samudra, ya samudra ini adalah sangat luas sekali. Ya, walaupun ya samudra ini luas, ya tetapi masih ada batas-batasnya. Ya, di bawahnya dibatasi oleh dasarnya, di atasnya dibatasi oleh permukaannya, di pinggir-pinggirnya dibatasi oleh daratan. Ya, jadi walaupun samudra ini adalah demikian luas, ya tetapi masih ada batas-batasnya. Ya, tetapi parami dari seorang Buddha ya untuk mencapai kebudaan ini adalah demikian besar sekali, ya jauh lebih besar ya dari samudra ini. Ya makanya ya kenapa ya seorang Buddha ini ya dia tidak mungkin mati terbunuh atau dibunuh oleh lawan-lawannya. Ya, karena parami dari seorang Buddha ini adalah demikian besar, ya demikian tak terbayangkan. Ya, ketika ya Dewadatta berusaha untuk membunuh Buddha Gotama, ya maka ya Buddha Gotama ini hanya bisa dilukai, ya tidak bisa dibunuh oleh lawan-lawannya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya saat ini adalah saat yang sangat baik, ya adalah kesempatan emas ya untuk menjalani kehidupan spiritual. Ya, tetapi ya untuk ini hanya adalah kesempatan ya, bukannya emas ya. Jadi kalau kita tidak menjalani kesempatan ini ya maka adalah ya kita tidak mungkin ya bisa mendapatkan emas. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, ya di dalam Dhammapada ya disebutkan ya bahwa terlahir sebagai manusia ini adalah sangat sulit sekali. Ya, dan terlahir untuk dapat menerangkan dhamma ajaran kebenaran ini adalah ya sangat sulit sekali. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, ya saat ini ya kita sudah terlahir sebagai manusia. Ya saat ini ya kita bisa menerangkan dhamma. Ya terlahir sebagai manusia ya dan bisa menerangkan dhamma, bisa mempraktekkan dhamma, ini adalah keberuntungan yang tertinggi ya yang dimiliki oleh manusia. Ya karena ya dengan seseorang bisa mempraktekkan dhamma, ya mempraktekkan ajaran kebenaran, ya dengan banyak berbuat kebajikan, ya maka ya dia bisa terbebas ya dari duka, dari penderitaan. Ya, dan itu adalah tujuan kita ya sebagai ya umat Buddhis ya untuk bisa terbebas dari duka, dari penderitaan. Ya, bukan hanya untuk bisa terlahir di alam surga. Ya, karena kalau hanya terlahir di alam surga saja ya masih belum terbebas dari duka ya, dari penderitaan. Ya, makanya untuk itu pergunakanlah kesempatan yang sangat langka ya, yang jarang kita temukan ini untuk berlatih, untuk mempraktekkan dhamma, untuk mempraktekkan kehidupan spiritual ya, sehingga nantinya kita bisa terbebas dari duka, dari penderitaan. Ya, semoga apa yang disampaikan pada kesempatan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Semoga kita semua maju dalam dhamma. Sabisata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.